Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai yang ke-45. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya.
yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini Mazmur pasal 105 ayat 1-45 sederhananya menjelaskan kepada kita bahwa pemazmur mengajak pembacanya untuk mengingat segala perbuatan Allah atas hidup Israel di masa lampau. Bukan hanya mengingat dan bernostalgia saja, tetapi juga menyerukan umat Allah mensyukuri, menceritakan, memuji, dan mencari Allah senantiasa. Pemazmur mengungkapkan berbagai peristiwa dan pengalaman Israel bersama dengan Allah. Oleh sebab itu, pemazmur mengajak umat Allah untuk terus mengingat perbuatan Allah dan terus berkomitmen untuk mengikuti Allah dan terus berpegang teguh kepada segala pengajarannya. Karena kalau mereka bisa kembali lagi ke tanah perjanjian hari ini, itu semua karena kesetiaan Allah. Meskipun terjajah oleh kerajaan Persia, mereka tetap melihat bahwa ikatan perjanjian Allah dengan leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bersifat kekal dan masih berlaku bagi mereka. Kesetiaan Allah itu telah teruji dan tidak lekang oleh waktu, karena Allah berulang-ulang datang menyapa dan menyelamatkan umat-Nya dari kehancuran. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan untuk kita di masa kini dari Mazmur hari ini adalah jangan pernah lupakan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa kemarin maupun di masa lampau yang sudah membawa kita melewati sampai di titik ini. Baik suka maupun dukanya hari ini yang kita hadapi, percayalah, selalu ada campur tangan Tuhan yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Sekalipun tidak ada orang yang mau bersama dengan kita, sekalipun tidak ada yang mempunyai hati untuk mau menolong bersama dengan kita, percayalah, kalau Allah sudah menolong di masa lampau, Allah yang sama juga yang membawa kita sampai di titik ini, yang akan selalu menolong hidup saya dan saudara. Sekalipun hal itu tak terlihat saat kita ditimpa banyak masalah, kesukaran maupun kemalangan. Karena memang kelemahan kita adalah sulit melihat kesetiaan Allah, apalagi memujinya pada saat-saat kritis dan capek-capeknya hidup kita. Namun hari ini kita belajar bahwa tangan Tuhan selalu terbuka bagi hidup saya dan saudara yang membutuhkan pertolongan. Seberapa lama dan seberapa panjang masalah yang berliku yang kita hadapi hari ini, Allah akan selalu membuktikan di depan hidup saya dan saudara bahwa setiap orang yang percaya dan memegang komitmennya terhadap Allah akan selalu dalam perlindungan, dan berkat Allah selalu menyertai sepanjang hidupnya.
Karena Allah selalu memegang janjinya. Allah tidak pernah lupa. Kesetiaannya sudah teruji dan tidak akan luntur maupun lekang oleh waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar bersama untuk terus mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam hidup kami, dan tidak melupakan Tuhan dalam keadaan apapun kami hari ini. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin bagi kami. Tuhan selalu memegang janjinya, kesetiaannya yang selalu memberi pertolongan dan penghiburan bagi kami hari ini. Mari ajar kami selalu ya Tuhan, untuk tetap terus setia dan melayani-Mu sepanjang dan sepenuh hidup kami. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah saya dan saudara dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah